Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas 5 kunci sukses pembesaran ikan lele. Segmen pembesaran adalah satu usaha di budidaya ikan lele dari mulai menebar bibit ukuran kecil, dipelihara hingga bibit tersebut berukuran siap konsumsi. Untuk menunjang kelancaran budidaya ikan lele segmen pembesaran, ada 5 kunci suksesnya. Yang pertama yaitu manajemen lahan dan kolam. Ada 4 poin penting dalam manajemen lahan dan kolam untuk segmen pembesaran. Yang pertama, lahan milik sendiri lebih baik daripada lahan sewa dari orang lain. Jika kalian seorang pemula di budidaya ikan lele, saya sarankan untuk menggunakan lahan sendiri dulu untuk belajar budidaya ikan lele segmen pembesaran. Jangan dulu menyewa lahan orang lain karena kalian masih belajar. Terkecuali jika kalian sudah paham budidaya ikan lele segmen pembesaran, serta keteteran dalam pengadaan ikan lele konsumsi dikarenakan banyaknya pesanan, baru kalian perhitungkan untuk sewa lahan. Intinya, semakin luas lahan yang kita miliki, itu semakin bagus. Semakin banyak jumlah kolam juga itu semakin bagus untuk budidaya ikan lele di segmen pembesaran. Yang kedua, pastikan lahan kalian terdapat sumber air yang melimpah. Terutama pada musim kemarau, pasokan air di tempat kalian harus tetap melimpah. Sebab pada musim kemarau biasanya permintaan ikan lele konsumsi sangat tinggi. Mengingat pasokan ikan lele konsumsi menurun dikarenakan banyaknya petani yang berhenti produksi akibat kekurangan pasokan air. Disitulah momen terbaik kalian untuk menaikkan harga ikan lele konsumsi. Sebagai petani ikan lele, kita harus pintar memanfaatkan peluang. Yang ketiga, dipastikan lahan kalian aman dari hama atau gangguan lainnya. Di samping kematian ikan yang tinggi, hama atau predator ikan juga bisa menjadi faktor kerugian bagi para petani ikan lele. Maka dari itu, dipastikan tempat budidaya kalian aman dari hama pengganggu atau predator ikan. Jika kalian punya rencana untuk sewa lahan, pastikan terlebih dahulu segi keamanan budidaya dari hama pengganggu. Agar lebih aman, kalian bisa memasang pagar di sekeliling area kolam budidaya kalian. Yang keempat, kolam tanah lebih direkomendasikan daripada kolam terpal. Saran saya, budidaya ikan lele segmen pembesaran lebih baik dilakukan di kolam tanah daripada di kolam darat. Sebab di kolam tanah memiliki kelebihan alami dibandingkan kolam darat. Segmen pembesaran lele identik dengan boros pakan, karena ikan lele ini sangat rakus. Untuk menunjang hal itu, kita bisa memberikan pakan alternatif untuk menekan biaya pembelian pakan guna meraup keuntungan lebih. Dan pakan alternatif hanya bisa diaplikasikan di kolam tanah, tidak untuk kolam darat. Untuk aplikasi pakan di kolam darat khusus pakan pabrikan saja. Jika kalian tidak punya kolam tanah, silahkan buat kolam dari terpal atau dari beton. Ukurannya disesuaikan dengan lahan yang kalian miliki. Kunci sukses pembesaran ikan lele selanjutnya yaitu manajemen air kolam. Ada 4 poin penting dalam manajemen air kolam. Yang pertama, pahami sumber airnya dari mana. Dari sumur, dari sungai, dari rawa, dari danau, dari persawahan, dari pegunungan, atau air hujan. Poin yang kedua, pahami karakteristik air dari sumber tersebut. Apakah airnya normal atau ada kelainan seperti airnya keruh, bau lumpur, bau besi, atau mengandung zat karat dan lain sebagainya. Untuk apa itu semua? Ada di poin ketiga yaitu pahami cara treatment air atau pemupukan air kolam. Setelah kita pahami sumber airnya dari mana, karakteristik airnya seperti apa, lalu kita juga harus paham cara treatment atau pemupukan airnya. Siapkan bahan-bahan untuk memupuk airnya. Probiotiknya jenis apa yang cocok untuk memupuk air tersebut, atau adakah bahan campuran lain untuk menunjang kelancaran pemupukan air. Poin yang keempat, pahami cara melawat kualitas air kolam. Jika pemupukan yang kita lakukan itu membuat ikan lele menjadi sehat, tumbuh normal, selanjutnya kita harus paham cara merawat kualitas air kolamnya. Jadi pemupukan air tidak cukup sekali saja. Setelah berjalan budidaya pun kita perlu memupuk kembali air kolam. Kunci sukses pembesaran ikan lele selanjutnya yaitu manajemen pemilihan bibit. Ada 4 poin penting dalam manajemen pemilihan bibit. Yang pertama, memiliki pembenihan dan pendederan sendiri itu lebih bagus. Budidaya ikan lele 3 segmen yaitu segmen pembenihan, pendederan, dan pembesaran itu perlu keahlian khusus. Sebab menjalankan 3 segmen budidaya itu tidak mudah. Namun jika kita mampu menguasai 3 segmen budidaya sekaligus,
maka akan banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan, yaitu mampu mencetak bibit sendiri tanpa harus membeli bibit ke petani lain, mampu mengetahui kualitas bibit karena ini hasil pembenihan kita sendiri, serta efisiensi waktu dan tenaga karena segala sesuatunya sudah ada di tempat kita. Poin yang kedua, pahami cara memilih bibit ikan lele yang bagus dan berkualitas. Jika kalian tidak punya pembenihan sendiri, silahkan beli bibit dari orang lain, namun ketahui ciri-ciri bibit ikan lele yang bagus dan berkualitas diantaranya bibit bergerak lincah dan aktif, bentuk tubuh ideal dan tidak cacat, warna tubuh bibit lele ideal, licin, mengkilap dan tidak pucat, bibit dipelihara di air kolam yang berwarna hijau, serta bibit tidak pernah punya riwayat sakit atau tidak pernah kena penyakit saat dipelihara. Poin yang ketiga, pahami waktu pembelian bibit. Saya sarankan kepada kalian, belilah bibit pada sore hari. Lebih baik kita bawa bibit tersebut malam hari daripada siang hari. Kebanyakan para petani ikan mendistribusikan ikan pada malam hari untuk menjaga banyaknya kematian ikan yang disebabkan beberapa faktor seperti jalanan macet, cuaca panas, dan lain sebagainya. Distribusi ikan pada malam hari itu lebih baik daripada siang hari. Poin yang keempat, diutamakan beli bibit yang dipelihara di air kolam yang hijau. Air kolam yang berwarna hijau biasanya menandakan air kolam lele yang baik. Warna hijau air kolam itu didasari dengan tumbuhnya biota kecil yang menguntungkan bagi ikan lele. Air kolam berwarna hijau biasanya menandakan ikan lele mengandung banyak lendir. Sementara ikan lele yang sehat selalu ditandai dengan lendir yang banyak di tubuhnya. Kunci sukses pembesaran ikan lele selanjutnya yaitu manajemen budidaya pembesaran ikan lele. Ada 6 poin penting dalam manajemen pembesaran ikan lele. Yang pertama, pahami cara treatment atau pemupukan air kolam. Untuk menjaga agar ikan lele betah di kolam, makannya lahap dan tumbuhnya optimal, kita harus paham cara treatment atau pemupukan air kolam. Gunakan probiotik dan bahan lainnya untuk menyuburkan air kolam agar ikan lele senantiasa sehat dan jauh dari bibit penyakit. Poin yang kedua, miliki minimal 4 kolam ukuran 2x3 meter. Jika kalian seorang pemula dan ingin mencoba budidaya ikan lele segmen pembesaran, buat minimal 4 kolam dengan ukuran 2x3 meter. Alur budidayanya, korbankan 1 kolam untuk pemupukan air, gunakan 3 kolam untuk budidaya pembesaran ikan lele. Jika dirasa modal dan lahan kalian masih mendukung, silahkan buat lebih banyak kolam lagi, itu lebih bagus. Poin yang ketiga, pahami ukuran kolam dan ketinggian air. Ukuran kolam minimal 2x3 meter dengan ketinggian kolam 1 meter. Itu sudah cukup untuk budidaya ikan lele pembesaran. Ketinggian air kolam di awal budidaya silahkan awali dengan ketinggian 40 cm. Seiring berjalannya budidaya dan ikan tumbuh, bisa kita naikkan ketinggian air kolamnya secara bertahap. Poin yang keempat, pahami cara merawat kualitas air kolam. Jika kita sukses melakukan pemupukan air kolam dengan salah satu probiotik, maka gunakan probiotik tersebut untuk menjaga dan merawat parameter kualitas air kolam agar ikan senantiasa sehat dan kotoran di dasar kolam senantiasa terurai oleh bakteri baik yang terkandung di probiotik sehingga air kolam tetap sehat dan bebas dari bau amoniak. Poin yang kelima, pahami jenis-jenis pakan. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan lele, kita harus memilih pakan terbaik yang mengandung protein tinggi. Jenis-jenis pakan itu banyak sekali, dari mulai yang murah hingga yang mahal itu tersedia. Maka dari itu, kita harus jeli dalam memilih jenis pakan untuk kita berikan ke ikan lele. Jika kalian budidaya pembesaran ikan lele di kolam tanah, kalian bisa mengaplikasikan pakan alternatif untuk menghemat biaya pembelian pakan pelet. Intinya, berilah pakan terbaik untuk menunjang pertumbuhan ikan lele kita. Poin yang keenam, pahami takaran pemberian pakan. Pemberian pakan 3% dari bobot biomasa ikan adalah standarisasi. Tapi untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan lele, gunakan feeling kita dalam pemberian pakan. Patokannya jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit memberikan pakan. Intinya, jika ikan sudah kurang responsif terhadap pakan yang kita berikan, segera hentikan pemberian pakan. Saran saya, basahi dulu pakan dengan air atau dengan probiotik agar nafsu makan ikan lele tetap terjaga dan agar pakan tidak mengembang di perut ikan. Kunci sukses pembesaran ikan lele yang terakhir yaitu manajemen pemasaran hasil panen. Target utama pemasaran hasil panen adalah dijual sendiri ke konsumen langsung.
seperti pasar tradisional, restoran, atau warung pecel lele. Bisa juga lele hasil budidaya kita olah sendiri menjadi hidangan lezat dan dijual ke penikmat kuliner ikan. Tapi jika kalian punya kenalan bandar atau pengepul ikan lele yang terpercaya dalam menyerap hasil panen para petani, pilihan ada di tangan kita. Itu dia sahabatku semua, 5 kunci sukses pembesaran ikan lele. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar kalian senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh pembudidaya ikan lele di seluruh Nusantara.